Minasan, kita mendapatkan volume spesial dari Jujutsu Kaisen Modulo dengan hanya 4 halaman saja. Kita akan diperlihatkan Aoi Todo, karakter yang sering disebut tapi tidak pernah dimunculkan oleh GG Akutami Sensei di Jujutsu Kaisen Modulo. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Chapter dimulai di mana Tsurugi, Yuka, Maru, dan Cross sedang sibuk mencari alat musik di toko online menggunakan jam tangan canggih milik Tsurugi. Kemudian Tsurugi bertanya-tanya, sebenarnya apa sih itu Fiber Slap? Yuka pun mencoba memberitahu bahwa alat itu bunyinya seperti kan. Tsurugi pun bertanya, apakah alat itu memang ada di toko alat musik sekitar tempat mereka tinggal? Yuka lalu berkata, kalau Tsurugi ingin membeli, lebih baik pesan lewat internet saja, karena kan lebih praktis. Namun Tsurugi langsung berjalan pergi dan mengatakan bahwa dia butuh alat tersebut hari ini juga, karena Miyaguni-san yang memintanya. Mendengar itu Yuka pun tertawa karena dia sangat menyukai ketika kakaknya itu dimanfaatkan oleh Miyaguni-san. Setelah beberapa waktu kita pun melihat Miyaguni telah memegang Fiber Slap Minasan. Dia pun meminta maaf kepada Tsurugi karena telah merepotkannya. Itu karena mentor Miyaguni yang memintanya, di mana mentornya tersebut akan kembali ke Jepang setelah waktu yang sangat lama. Mendengar itu, Tsurugi pun bertanya, mentor? Bukannya orang itu adalah gurunya di sekolah? Miyaguni langsung menjawab, bukan. Lalu menjelaskan jika orang itu bukan dari aliran New Shadow Style dan mentornya itu adalah guru Miyaguni sebagai seorang shaman. Tsurugi pun merasa jika dia baru pertama kali mendengar itu. Miyaguni menjelaskan bahwa di usia seperti dirinya sekarang, dia jadi sering lupa sudah cerita kepada siapa saja tentang mentornya itu. Mendengar itu, Tsurugi berkata dalam hati, aku jadi penasaran, apa pantas kalau aku tanya umurnya sekarang? Miyaguni melanjutkan obrolannya bahwa sekalipun dia juga tidak terlalu lama berada di bawah bimbingan mentornya tersebut, tapi mentornya itu adalah orang yang sangat setia pada istrinya. Dia adalah tipe suami yang di era sekarang sudah jarang ditemukan. Kita lalu melihat Miyaguni ketika masih kecil dengan tatapan yang sangat tajam, di mana seseorang mengatakan pada Miyaguni, "Hei Chiharu, kamu terlalu terikat pada amarah. Sekalipun kamu punya potensi untuk menjadi seorang shaman, tapi amarah itu tidak boleh kamu gunakan untuk bertarung tanpa tujuan. Jangan pernah lupakan itu." Sembari memandangi Fiber Slap, Miyaguni berkata dalam hati, karena cinta, kita merasa takut. Karena cinta, kita marah. Dan karena cinta, kita bertarung. Karena sebelum menjadi shaman, kita adalah manusia. Menurut Miyaguni, mentornya itu adalah seseorang yang cukup menarik. Kita pun diperlihatkan dari kejauhan, sosok yang duduk di gurun pasir Minasan. Dan itu adalah Aoi Todo dengan janggut dan rambut panjang berwarna putih. Sekalipun tampak sangat tua, tapi tubuhnya masih terlihat kuat. Di sini tangan buntungnya masih diperban tanpa Fiber Slap ya Minasan. Ketika seorang perempuan datang dari belakangnya, Todo pun bertanya, apakah dia masih bisa berjalan? Perempuan itu lalu menegur Todo agar dia tidak memperlakukannya seperti seorang nenek-nenek. Bahkan di sini perempuan tersebut memanggil Todo dengan sebutan sayang. Wih, mendengar itu, Todo pun langsung meminta maaf kepada istri tercintanya. Lalu mereka berjalan bersama menuju ke kampung halamannya, yaitu Jepang. Dan edisi spesial Jujutsu Kaisen Modulo pun hanya sampai di sini Minasan. Wah, akhirnya kita diperlihatkan wajah tua dari Aoi Todo. Sepertinya Todo dan istrinya sudah berada di sekitar Totori Sakyu
bagian barat dari Jepang, dan jaraknya masih 500 km lebih dari Tokyo ya. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Todo meminta kepada Miyaguni untuk dibelikan Viber Slap sebelum dia tiba di Tokyo ya minasan? Lagi pula, kemana Viber Slap-nya selama ini? Apakah Todo sudah melakukan pertarungan yang mengerikan hingga Viber Slap-nya hancur? Tapi aneh saja, karena menyuruh Miyaguni beli Viber Slap sebelum dia tiba. Oh iya, sebenarnya ada beberapa tambahan di volume ini, tapi tidak ada panelnya minasan. Di mana ternyata Miyaguni itu dilatih oleh Todo dan juga Yuji. Mungkin itu alasan mengapa satu-satunya shaman yang bisa selamat dari serangan Yuji adalah Miyaguni ini ya. Terus kita juga diberitahu bahwa setelah pensiun, Kugisaki Nobara tinggal di lantai paling atas sebuah gedung pencakar langit di wilayah Kyoto. Kemudian, Uwi-Uwi yang ternyata perlahan menyerap kekuatan hidup dari murid-muridnya minasan. Waduh, ngeri. Lalu, Iori Okotsu yang terakhir terlihat di area tak berpenghuni di Tokyo, tempat kutukan berkeliaran. Oh iya, kita juga diperlihatkan gambar baru dari Itadori Yuji, Mahito, Tsurugi, dan Maru yang sama-sama menggunakan pedang dan memperlihatkan tampilan masa kecilnya. Begitu juga dengan Yuji yang menatap ke Nobara, serta sebaliknya Nobara Kugisaki yang menatap ke Yuji minasan. Tidak hanya itu, bahkan ayah dan ibu dari Tsurugi dan Yuka atau anak dari Maki Zenin dan Okotsu Yuta, dia adalah Iori Okotsu dan Mifuyu Okotsu. Ada pula bentuk kalian yang berdiri di atas bangunan, serta bayi Cross dan Maru yang tidur di depan kalian. Dan yang terakhir, avatar terbaru dari GG Akutami Sensei. Sebenarnya ada kata penutup dari GG Akutami Sensei dan Yuji Iwasaki Sensei untuk Jujutsu Kaisen Volume 3. Isinya adalah ucapan terima kasih. Tapi minasan baca sendiri saja ya, terlalu panjang. Oke deh minasan, semoga GG Akutami Sensei dapat terus berkarya, melanjutkan cerita Jujutsu Kaisen ke belakang, yaitu ke era Heian. Dah.